Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa, para pecinta Aswaja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah, diberikan rahmat nikmat Allah, diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di bulan Ramadan ini. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, tema kita kali ini adalah bagaimana cara kita menangkal adanya paham-paham radikalisme di kalangan kaum muda. Kita ketahui bahwa menurut survei dari BNPT bahwa anak-anak muda itu yang terkapar oleh paham radikalisme itu tidak tanggung-tanggung, jumlahnya sebesar 39%. Nah, ini adalah hasil penelitian di beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi mereka 39% ini terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Angka sebesar 39% itu adalah luar biasa ya. Kita patut prihatin kalau anak-anak kita, para pelajar, para mahasiswa itu terkapar paham-paham yang akan justru merugikan mereka sendiri. Memang generasi muda kerap kali menjadi sasaran yang paling empuk bagi paham radikalisme ya, yang ujung-ujungnya nanti mereka berani bertindak teror, bertindak sebagai terorisme. Lalu yang harus kita pikirkan bagaimana cara menanggulangi paham-paham radikalisme, terutama bagi kalangan anak-anak muda kita itu. Para pemirsa yang kami hormati, di dalam BNPT itu dikenal dengan adanya gerakan untuk deradikalisasi atau kontraradikalisme. Nah, jadi dua program ini mungkin yang bisa dijadikan cara proses untuk deradikalisasi atau kontraradikalisme. Kontraradikalisme itu ditujukan kepada masyarakat umum, pada para pelajar, para tokoh masyarakat yang terindikasi atau yang belum terindikasi paham radikalisme. Sedangkan bagi mereka kelompok-kelompok radikal yang sudah terkena paparan dari radikalisme itu, mereka dimasukkan dalam program deradikalisasi. Yaitu mereka kelompok radikal dan simpatisan. Tujuannya adalah bagi mereka yang belum terpapar supaya ada nilai-nilai, ditanamkan nilai-nilai keindonesiaan, ditanamkan nilai-nilai cinta tanah air ya. Ditanamkan pula paham-paham yang benar. Sedangkan bagi mereka yang sudah terpapar radikalisme itu harus dihentikan, menghentikan kekerasannya, menghentikan terornya, menghentikan paham-pahamnya dan sebagainya. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita adalah sebagai orang tua harus waspada kepada anak-anak kita yang mungkin
di era digitalisasi ini kita tidak sulit memantau mereka. Kadang-kadang bahkan kita memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk belajar dari luar sana, dari internet, dari mana-mana yang kita tidak tahu. Disitulah mungkin titik rawan daripada anak-anak kita itu terpapar dari paham-paham radikalisme itu. Di samping juga karena pertemanan, kadang-kadang mereka sangat taat sekali pada temannya, dan kebalikannya mereka tidak mau mendengar saran-saran dari orang tuanya, gurunya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua, untuk mengantisipasi adanya gerakan-gerakan yang sangat masif untuk supaya tergiur dalam paham radikalisme itu, maka ya satu-satunya jalan ya yang paling efektif ya dari orang tua. Orang tua harus bisa memilih dan memilah sasaran atau tempat pendidikan yang akan ditempati oleh anak-anak kita. Katakanlah pondok pesantren atau perguruan tinggi, ya, kita harus pandai-pandai memilih. Sebab tidak jarang justru anak-anak kita itu terpapar ya di perguruan tinggi itu. Ketika mereka sudah jadi mahasiswa, mereka ikut dengan teman-temannya, ya, mereka aktif dalam kajian-kajian. Nah, itu akhirnya mereka terpapar. Tidak jarang yang seperti itu. Jadi justru karena mereka kuliah jauh dari orang tua, jauh dari pantauan orang tua, akhirnya mereka pulang membawa paham yang berbeda dengan paham orang tuanya, yang akhirnya justru anaknya sendiri yang mengkafir-kafirkan orang tuanya, anaknya sendiri yang berbeda pendapat dengan orang tua. Oleh karena itu inilah maka perlu kita tanamkan paham-paham yang bijak ya kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka kita berikan tempat pendidikan yang moderat, ya, pendidikan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Ya, pesantren-pesantren NU adalah mungkin tempat yang mungkin baik, ya, cocok bagi anak-anak kita untuk sekolah atau untuk meneruskan pendidikannya. Sebab sudah kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu tidak mau berseberangan dengan pemerintah. Dari awal mereka para founding fathernya Nahdlatul Ulama itu justru yang membangun kebersamaan, memberikan paham kebangsaan yang cukup kuat kepada warga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu ini sekali lagi yang pertama orang tua harus pandai-pandai memilih tempat mereka, anak-anak kita untuk menimba ilmu lebih lanjut. Misalnya kalau perguruan tinggi, ya perguruan tinggi negeri, ya silakan, tidak apa-apa di perguruan tinggi yang ternama sekalipun, tetapi ya itu harus kita pantau terus anak-anak kita supaya tidak ikut-ikut daripada paham teman-temannya itu yang mungkin terjerumus dalam paham-paham radikal. Pondok pesantren saya kira jelas, kalau pondok pesantren dari NU ini sudah insya Allah menjadi jaminan anak-anak kita tidak akan selamat dari paham-paham yang seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut saya tidak hanya di level perguruan tinggi saja yang harus kita waspadai. Justru yang dari mulai TK, ya, kemudian SD, SMP, MTS ataupun SMA, SMK atau MA ini juga yang harus kita juga waspadai. Dari kecil kalau kita memasukkan ke sekolah-sekolah yang yang baik, insya Allah anak-anak kita akan selamat akidahnya. Jadi menanamkan akidah ini justru yang baik adalah dari semasa mereka, anak-anak kita itu
masih kecil, sehingga pahamnya itu bisa melekat kuat di benak mereka. Akidah kita, rasa cinta terhadap tanah airnya, menghormati para pejuang-pejuang negaranya, menghormati para ulama-ulama pendiri bangsa. Nah, ini adalah mulai sejak kecil ditanamkan dengan lagu-lagu, dengan bermain, dengan apa yang dari TK itu bisa dirasakan. Begitu juga ketika sudah memasuki jenjang pendidikan berikutnya, ke SD, ke SMP, ke SMK, jangan sampai anak-anak kita mungkin ikut-ikut kajian-kajian tertentu setiap hari apa, di mana, itu harus kita pantau terus sehingga tidak sampai anak-anak kita itu terindikasi atau masuk ke dalam jaringan yang cukup masif ya, karena jaringannya itu betul-betul sudah tersistematisasi dengan cukup baik, terutama di dunia maya. Anak-anak kita tidak ada mungkin yang satu pun tidak membawa HP ya. Jadi mereka sekarang dunia maya ini sudah mulai dari zamannya anak-anak belum sekolah ya, sudah bawa HP, sudah mainan YouTube dan sebagainya. Lah ini kalau kita tidak waspada terhadap mereka belajar apa di HP-nya, belajar apa di internet, nah, itu harus kita waspada terus sehingga tidak sampai anak-anak kita itu istilahnya terjerumus dalam paham-paham yang radikal itu. Saya kira itu. Lalu yang terakhir, yang lebih penting lagi itu adalah kita orang-orang tua ini harus bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita, menjadi teladan ya. Teladan yang baik, yang kita tidak ikut-ikut dalam paham-paham yang radikal itu, paham ekstremis itu yang ujung-ujungnya nanti berada pada paham yang terorisme itu ya. Maka kita harus berikan contoh kepada anak-anak kita ya, kecintaan kita, rasa nasionalisme kita ini harus kita pupuk terus di dalam keluarga kita ya. Jangan sampai anak-anak kita tuh lepas akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya ini, jangan sampai lepas ya, harus mulai dari keluarga inilah kita mendidik anak-anak kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sedikit ya, supaya kita ini bisa membentengi, terutama khususnya dari keluarga kita masing-masing lah ya, berangkat dari keluarga yang kecil. Kalau masing-masing keluarga ini sudah bisa mengendalikan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, insya Allah selamat semua ya. Satu bangsa ini selamat semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.